Itu kesaksian saya. Ya. Ketika saya masuk Islam, Ya. dan Bible itulah yang membawa saya. Ya. Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan alasannya saya masuk Islam karena Bible. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Semua setara, yang membedakan nama. Salam Elechem Bisem Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa di sesi berikutnya saya akan bahas mengenai Ahmad Kainama dan juga Dan Cemumuk yang bikin gempar ya di rumah makan gitu. Mereka sampai membahas Kristen. Jadi mereka di mana-mana selalu mereka menyerang Kristen. Nah, kali ini kita akan menjawab mereka teman-teman sekalian bahwa kata Dan Cemumuk dia itu masuk Islam karena Bible yang mengajarkan. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama diajarkan soal melepaskan kasut ya sebelum beribadah, kemudian wudu dan kemudian sholat, sujud gitu ya. Banyak sekali yang menurut dia harus diberitakan, harus diceritakan kemana-mana katanya. Karena Alkitablah yang membawa dia masuk ke agama Islam. Nah, narasi seperti ini teman-teman sekalian yang harus memang kita bantah. Oleh karenanya, mari kita langsung saja dengarkan dulu apa ocehan mereka berikut ini. Ya. Dan Bible itulah yang membawa saya. Ya. Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Semua setara, yang membedakan nama. Satu hal penting yang sering dipersoalkan oleh saudara kita dari Kristen dan Katolik, yakni Anda ini sudah mu'alaf, terutama Tuan Guru, Bapak Dan Cemumuk sering dikatakan begitu. Hai Dan Cemumuk, Anda ini sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, buka saja Al-Quran, nggak usah baca-baca Bible, karena itu bukan kitabmu. Itu bagaimana Tuan? Silakan. Oke. Ya, itu suatu kesaksian saya. Ya. Ketika saya masuk Islam, Ya. dan Bible itulah yang membawa saya. Ya. Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan alasannya saya masuk Islam karena Bible. Ya, seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, para nabi-nabi Ya. sebelum ibadah tanggalkan sendal Ya. dan wudu, Ya. ruku dan sujud. Ya. Dan ada bermacam-macam contohnya. Bahkan juga Yesus mengajarkan untuk membasuh kaki. Dan ada hal-hal yang penting dalam Al-Quran, terdiri dari Torah, Zabur dan Injil. Nah, itu ada dalam Bible. Jadi sebetulnya seorang Muslim yang baik itu harus belajar Bible juga selain strong dalam Al-Quran. Ini sebagai pembanding atau komparatif. Jadi semakin dia itu kuat dan mengerti Al-Quran, semakin dia paham tentang Alkitab. Itulah sebabnya para mualaf itu, bahkan para ustadz-ustadz itu, saya anjurkan belajar Bible. Bongkar rahasia Bible itu, supaya banyak yang menjadi Muslim, banyak yang mualaf. Ini hal yang perlu saya sampaikan. Demikian. Terima kasih banyak. Ini saya ingin komentar dari Ustadz Kay, Ya. yang sering juga dikatakan begitu. Hai Kainama, jangan buka Bible, Anda sudah masuk Islam. Taati aja Al-Quran Anda itu, begitu. Bagaimana Tuan Guru, Ustadz? Hai Kainama, kau sudah Islam, jangan kau buka-buka Bible, kau urus saja Al-Quranmu. Ya, yang saya baca itu Al-Quran. Ya. Ya kan? Enggak, itu Alkitab. Oke, kalau Alkitab, masa bunyinya gini? Fajaba Isa.
ini wasiatihiyah. Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Itu Bible itu. Terus ketika saya baca itu, saya sama aja mengucapkan Isa. Jangan nggak apa, kayak nama udah urus saja Al-Quran. Iya, yang saya baca itu Al-Quran kok. Isa kan. Kalau Bible kan Jesus tuh. Saya kan nggak baca itu, saya bacanya Isa. Fajaba Isa. Oh itu bukan Bible. Bible itu Markus 12:29. Fajaba Isa ini wasiatihiyya. Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Lalu di ayat 32-nya, wala ilaha illallah. Itu Al-Quran bukan sih? Kalau orang dengar pasti Al-Quran kan? Nggak salah dong. Saya bukan baca Bible, saya baca Al-Quran. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz Kainama dan juga Tuan Guru Ustadz dan Cemumek. Teman-teman sekalian, kalian tentu sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan tentu saja hal ini merupakan sebuah lelucon aja buat kita. Kenapa? Karena narasi yang mereka bangun tadi, bahwa yang mengantar dan Cemumek masuk ke agama Islam dan Ustadz Ahmad Kainama itu, walaupun dia membaca Alkitab gitu ya, ayat-ayat kitab suci Alkitab, dia katakan dia sedang membaca Al-Quran. Ya, gila enggak itu ya? Dia membuka ya, misalnya tadi itu Markus 12 ayat yang ke-29 misalnya. Ya, dia katakan bahwa itu dia baca Al-Quran. Bayangkan. Jadi makanya saya katakan ini sebuah lelucon aja. Nah teman-teman sekalian, dan Cemumek mengatakan bahwasanya dia harus mempromosikan, dia harus ceritakan kepada banyak orang, kepada semua orang di mana-mana, bahwa yang membawa dia masuk ke agama Islam itu adalah Alkitab. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, para murtadin, misalnya pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang juga menceritakan tentang imannya, bagaimana Al-Quran itu memberikan cahaya baginya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melaporkan ya, pendeta Saifuddin Ibrahim, lalu dipenjara. Sekarang lagi diburu, lagi digoreng-goreng juga pun cerita dia. Ya, karena dia pernah mengusulkan untuk dihapus 300 ayat yang merupakan sangat berbahaya, menyerang agama lain, kata pendeta Saifuddin Ibrahim. Akhirnya mereka tersinggung hal itu. Majelis Ulama Indonesia mengecam, harus ditangkap nih orang. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau mereka bebas gitu ya, bayangkan ya, gitu. Apa yang mereka jawaban dan Cemumek dan juga Ahmad Kainama tadi, ini adalah lagu lama. Ya. Ini hal-hal yang biasa. Ini narasi yang sering mereka pakai untuk mengelabui banyak orang. Padahal teman-teman sekalian jelas bahwa hukum undang-undang menjelaskan bahwa barang siapa yang membahas kitab suci agama lain di muka umum, itu sebuah penistaan. Jadi sebenarnya tidak boleh. Bahas saja Al-Quran. Ya. Jadi pertanyaan yang diajukan itu hal yang betul. Kan Kainama dan Cemumek sudah Islam, seharusnya belajar Al-Quran, bukan belajar Alkitab dan menjelek-jelekan Alkitab, mencocok-mologikan daripada Alkitab itu sendiri tentang Muhammad. Ya, misalnya mereka ngutip Yesaya 29 ayat 12 misalnya tentang bangsa yang buta. Mereka katakan bahwa itu Nabi Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, kita akan memberikan jawaban mengenai dan Cemumek. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu tidak ada soal ibadah seperti yang diajarkan oleh dan Cemumek. Jadi narasi yang dibangun ini adalah pembelaan supaya mereka tidak disalahkan. Karena dan Cemumek ini belum paham Al-Quran sama sekali, teman-teman sekalian. Ya, maka jualannya ya dimanfaatkan oleh Ustadz Ipung untuk cari duit, cari cuan, cari donasi. Yaitu dan Cemumek ini untuk menjajelekan agama Kristen sama dengan Ustadz Ahmad Kainama. Jadi jelas teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu hal yang salah. Itu tidak boleh. Kemudian Ahmad Kainama katanya bahwasanya dia tidak membaca Alkitab. Dia membacanya Al-Quran gitu. Tapi jelas teman-teman sekalian, dia mengutip Yesaya 29 ayat 12 lalu dicocokkan kepada Nabi Muhammad. Mari kita dengarkan video ini teman-teman sekalian. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian ya, dia mengutip Yesaya 29 ayat 12 di situ, bahwa itu adalah nubuatan Nabi Muhammad yang buta huruf.
Kiai Buya Sakur mengatakan Muhammad tidak buta huruf. Ustaz Subandi mengatakan bahwa dia menolak nabi yang buta huruf. Masa buta huruf lalu dijadikan sebagai nabi? Kata Ustaz Subandi. Jadi ini saja masih pelin-pelan. Lalu bagaimana mungkin mereka mencocomologikan ya dari Alkitab dicocokkan kepada Muhammad, sementara Alkitab sama sekali tidak membahas Islam dan Muhammad ya. Dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu di Perjanjian Baru tidak pernah membahas yang namanya Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, dia mengutip tadi Markus pasal 12 ayat 29 oleh Kainama. Dikatakan di sini, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu di ayat 32 yang dijelaskannya tadi, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, teman-teman sekalian, tentu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukan dalam bahasa Arab. Walaupun ada Alkitab dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tentang Injil di bahasa Arab, tapi Alkitab bahasa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sementara di dalam bahasa Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ada hubungannya ya dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Ahmad Kainama, kata dia. Ya, jadi Yesus sebenarnya mengutip tentang Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di sini teman-teman sekalian, ya sama sekali tidak membahas mengenai Al-Quran. Tapi dia katakan bahwa ini adalah kata-kata Al-Quran. Ya. Jadi ini berbahasa bahasa Ibrani. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Jadi tidak berbicara bahasa Arab dan tidak berbicara bahasa Al-Quran. Nah, ini dia teman-teman sekalian, pembelaan mereka untuk mengelabui banyak orang. Ya, dan apa namanya itu? Cara Ahmad Kainama ini terjual laris ya di kalangan para umat muslim. Ya, next video nanti kita akan bahas kiai yang ditipunya itu tentang Yesaya 29 ayat 12 yang sempat kita lihat cuplikannya tadi. Nanti next video kita akan bahas. Jadi teman-teman sekalian, ini lucu gitu loh. Jadi kalau orang Kristen mengatakan bahwa hai Dutch Mumek, hai Ustadz Kainama, Anda sudah masuk ke agama Islam, bahas saja Al-Quran, bahas Nabi Muhammad, bagaimana pernikahan Muhammad, bagaimana Muhammad dapat wahyu, bagaimana dia menikahi janda misalnya, bagaimana dia terima wahyu misalnya, atau bagaimana surga Islam yang 72 bidadari itu misalnya. Jadi lebih bagus Ahmad Kainama sama Al-Cemumek itu mengupas itu, membahaskan itu. Jangan lagi bahas Alkitab gitu, yang kemudian Anda comot-comot ayat dan mencocomologikannya kepada Nabi Muhammad ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah sebuah lelucon aja buat kita, karena percuma juga orang-orang seperti ini tidak akan disentuh hukum ya. Biar Tuhan sendiri yang berkehendak dengan mereka ya. Yang bisa menghakimi mereka tidaklah dari kita, hanya Tuhan sendiri. Nanti ada waktunya Tuhan untuk bertindak kepada mereka. Lapor ke hukum, mereka kebal hukum ya. Sampai hari ini saja Agustan kok yang jelas viral di seluruh Indonesia mengkentutin Alkitab, itu tidak disentuh hukum. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jangan sampai kita termakan hoax, termakan ajaran sesat dari mereka ini. Ya. Kuatkan iman Anda dengan cara membaca Alkitab, rajin sembahyang, rajin ya ikut di seminar-seminar Kristen, pengajaran Kristen, supaya Anda mendapat ilmunya. Jadi tidak ada kesan bahwa Anda itu hanya Kristen KTP, tapi benar-benar belajar Alkitab dengan baik supaya Anda memahaminya. Setidaknya Anda mengerti apa yang Anda imani dan percayai. Anda bisa mempertanggungjawabkannya, Anda bisa menjelaskan iman Anda kepada orang yang menanyakan soal iman Anda. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, biarlah menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.